Yang selesai Lydia. Lydia selesai apa lagi? Sudah selesai apa lagi? Terus belum dipulangkan nih dia. Kalau sudah berapa lama berarti masa penyelesaian? Berapa bulan terhitungnya? Hah? Sudah berapa? 5 tahun? Nggak berapa lama? 9 bulan? Setahun lebih berapa? 2 tahun belum tapi? Belum sampai 2 tahun. Tapi 1,5 lebih. Oke, baik. Terus biasanya kayak gini nunggu apa Ustaz? Masih itkon atau gimana? Dari rumah. Oh, berarti sampai 3 tahun di sini. Atau apa? Oke, baik. Lydia masih kuliah atau apa sih? Harusnya lulus SMA. Baik. Udah kuliah mau di sini? Darul Hufat Institute. Ininya di Bogor. Ada yang dari Bogor? Lydia dari mana? Dari Lombok. Ada dari Lombok di sana jadi musyrifah sekarang. Yusika namanya. Itu, nggak tahu Lomboknya mana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Baik. Kemarin ini sudah ya? Punya kalian ini ThinkPad yang bisa ditekuk-tekuk bukan? Laptopnya. Oh ya, tapi nggak ini patah. Baik. Oke, kirain model ThinkPad yang ditekuk sampai ini. Oke. Domir. Ini kemarin kita ke ciri-ciri fiil ya. Sudah semuanya fiil? Fiil madhi, mudhari, ciri-cirinya? Iya bukan? Sudah hafal semuanya? Insya Allah. Yang mudhari hafal? Coba kalau begitu. Laila udah balik? Kemana kemarin kamu? Sakit apa? Oh, di mana baliknya? Di Banten, di mana? Oh, Cibubur. Cibuburnya di mana? Di kota wisatanya. Oke. Hafal pola fiil mudhari? 14 pola. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Coba. Dari yaf'alu. Coba sekali lagi dari yaf'alu pelan-pelan. Yaf'alu, yaf'alan, yaf'alu, yaf'aluna, yaf'alu, yaf'alan, yaf'aluna, yaf'alu, yaf'alan, yaf'aluna, yaf'aluna, yaf'alan, yaf'alna, yaf'alu, yaf'alu. Oke, yaf'alu, yaf'alu. Mantap. Dari pondok ya, Lena? Pondok apa? Dulunya SMP SMA di Aceh, pondok pesantren Adi. Dekat sama kamu? Enggak, jelas. Sudah kebun gajah. Gajah. Baik. Azza. Fa'ala azza. Fi'il madhi. Polanya. Fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'alu. Fa'alu,
fa'alat, fa'alata, fa'alana, fa'alata, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Oke, hafal ya? Hafal nggak pakai lirik ya? Baik, dihafalin ya. Untuk bahasa Arab ini penting sekali pola ini ya, karena semua kata kerja nanti pasti akan bersinggungan dengan pola-pola ini. Oke, jadi kita bisa merubahnya sesuai dengan itu. Oke, baik. Nah itu, nah tinggal itu disesuaikan ya urutannya tadi, huwa, huma, hum, ya, fa'ala, fa'alu. Jadi harus sama nih koneknya. Kemudian tadi yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Jadi jadikan satu gambaran ya kalau tentang posisikan sama. Jadi kalian nggak bingung kalau misalkan taf'alu ini di sebelah mana ya? Ya ini membiasakan kalau cara ada yang menghafal seperti Ustaz Hidayat sebelah kanan sebelah kiri, ayat kotak ayatnya ini sebelah kanan sebelah kiri, ada yang seperti itu? Ada nggak? Belum. Kalian menghafalnya gimana? Ya hafal aja. Ya. Dalam kisahnya Imam Bukhari, pernah dengar Imam Bukhari? Siapa? Imam Hadis. Imam Hadis. Oke, baik. Suatu ketika tentu sudah terkenal, ya sudah terkenal. Misalkan nih kalau di sini ada ini dia udah selesai, mau pulang ke mana tadi? Lombok, ya. Pas dengar orang-orang Lombok ngomong ada saya kok sadar video baru katanya di Bekasi atau nah ini di sana apa namanya? Kiainya namanya apa? Tuan Guru. Oke. Para tuan guru sudah siap nih berkumpul, coba kita tes benar nggak di sono ngapal. Mungkin nggak hafal. Nah, Imam Bukhari begitu, ya ketika suatu ketika mau datang ke suatu daerah, semuanya yang udah terdengar Imam Bukhari mau datang. Ya, ini kan setelah ada datang orang luar, misalkan syekh ataupun siapa, itu kan pasti ada pengumuman dulu, broadcast ya. Nanti kumpul di mana, masjid ini, beliau akan mengisi kajian. Itu sama. Dan para ulama-ulama berkumpul di situ sepakat mengetes. Benar gak Imam Bukhari ini seperti yang kita dengar luar biasa apalagi. Maka ketika sudah waktunya tiba di lapangan kita anggap begitu banyak hadirin, nah disitulah dites. Imam Bukhari, kita pengen tahu pengalaman kamu tentang hadis, katanya kamu jago. Ya. Maka ulama pertama menyebutkan, ya nggak disebutkan hadisnya doang ya, innamal a'malu binniyat, dari seperti itu. Ya. Kami disebutkan haddatsana fulan, qala sami'tu. Jadi lafaz riwayatnya hadis semuanya disebutkan, baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertanyaan pertama jawab Imam Bukhari, saya tidak tahu. Hadis yang kedua, oke, soal kedua. Nah, kalian apa? Pas. Kemarin ada ujian ya kan tadi. Oke, pas Ustaz gitu. Oke, lanjut soal kedua. Ditanya lagi, menurut saya nggak tahu. 3. Sampai Ustaz yang pertama 10 soal saya nggak tahu. Pindah yang kedua, ketiga, dan sampai ke 10. Artinya total berapa? 100. Jawabannya sama, saya tidak tahu. Ada yang jago, tapi jawabannya semuanya nggak tahu. Baru saya dijelaskan. Baik, dari yang saya dengar tadi 100 pertanyaan tentang hadis tadi saya nggak tahu. Nih, tapi mungkin yang dimaksud hadis pertama tadi, ya hadis pertama tadi disebutkan. Yang tadi didengar disebutkan sama beliau dan beliau bilang yang saya tahu hadisnya urutannya seperti ini. Dan sampai 100 semuanya disebutkan soalnya yang sengaja para ulama acak. Jadi sengaja diacak, ya, misalkan di sini, ya, wafa Laila ini Hafsah ya, oke, Hafsah ini dia. Di sini diacak, ya, wafa dulu Hafsah Laila, nah seperti itu. Maka dia nggak bohong, dia bilang saya nggak tahu hadis itu, karena saya tahunya, belajarnya, mendengarnya urutannya nggak seperti itu. Tapi lihat di sini, 1, beliau dengar
hafal. Yang kedua, dari hafal tadi beliau benarkan. Oke, ketika ditanya apa rahasianya, kok bisa sampai seperti ini? Maka apa yang dijawab? Kasratun nazar, banyak melihat. Nih, jadi ada cara ketika kita membaca. Nah, ini kalau kita bilang tipe ini ya, visual ya, yang mana beliau baca ini dilihat, ya, tulisannya benar-benar direkam, ya, direkam. Jadi tahu nih, misalkan kanan kiri itu sudah langsung, oh ini sebelah kanan. Ini sebagai pengingat saja daripada apa? Ya, jadi kan ketika kalian dites dengan hafalan, pertama kali munculkan ini di surat apa. Maka kalau enggak misalkan bingung nanti, ya, sama-sama ayatnya udah sama nih, ini yang sebelah mana? Kalau kita kadang membeo saja, tahu membeo? Ya, bunyi, karena kan kita nggak sadar kan, dan bisa nyambung nih, tapi ini sebelah mana? Mikir dulu. Nah itu. Nah, di situ kembali lagi tadi sama, jadi visualisasikan apa yang kalian baca, apa yang kalian hafal. Dan itu kehebatan para ulama seperti itu. Bahkan dipisahkan oleh Imam Syafi'i. Ketika membaca buku, maka halaman sebelahnya harus ditutup. Baca di kalian kan buka ini, ini buku siapa? Ya, ini buat apa? Biasa. Betul? Biasanya pakai emas. Ustaz Syafi'i. Oh, kalau pakai mus, iya. Ini ada surat. Membangun masjid. Oke. Baik. Oke, mus. Nah, ketika buka buku kan seperti ini. Bang Syafi'i akan tutup dulu yang sebelah sini. Saya mau baca ini tutup dulu. Kenapa ditutup? Saya khawatir yang ini saya hafal. Jadi ingin menikmati yang ini dulu, maka ini ditutup dulu. Kalau begini langsung habis semuanya kesepak. Ya, kayak ini. Ini para ulama belajar. Oke, maka kalian pun sama ya tadi. Usahakan ketika ini visualkan ya. Jadi bayangkan oh menjadi ini. Nah, nanti ketika pas murojaah kalian bisa ambil. Ya, kayak tadi urutannya 3 begini. Fa'alu. Oke. Yaf'aluna. Jadi seragam di posisi itu. Oke. Ini cara manipulasi otak. Ya. Otak kita luar biasa, jangan sampai tidak dimanfaatkan sendiri. Ada anekdot. Ada guyonan. Di mana ketika dibilang hal yang paling mahal itu apa? Otaknya orang Indonesia. Kenapa? Masih apa? Si Grace, ya. Jarang digunakan. Nah, jadi di mana ini kalau kalian beli kan misalkan mau yang ori yang masih kosong kan ramnya ini, ngapain saya harus ngapus bekas gitu ya. Nah, saya maunya yang baru nih, karena dia di istilahnya guyonannya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kalian sudah berapa masa berlalu tapi ini masih ini ori. Jangan. Otak sama otot sama. Ada yang tahu orang gym? Orang yang olahraga, ototnya bisa berkembang kan? Otak kita sama. Ya. Kalau kita sih kalian pakai buat hafalan, kalian game, kalau saya bilang game ya. Game adu, battle, sambung ayat, tebak-tebakan ayat. Nah itu olahraga daripada otak kita. Baik, kita lanjut ke fiil selanjutnya apa nih kalian? Fiil amar ya. Ciri fiil amar. Ya, saya tadi telah berapa menit? Berapa? 2 menit. Oke, baik. 2 menit. Berarti bonus kalian 2 menit. Oke, fiil amar kata kerja perintah. Kalian cepetin ya, saya telah 2 menit. Ada juga. Sampai 2 menit sepakat semuanya. Setiap detiknya dihitung. Oke, fiil amar cara menjadikan fiil amar. Oke, kalau kita bilang berarti di sini cirinya tidak
seperti di mudhari. Atau pertama tentu lepas dari ciri isim, harus nggak ada ciri isim, ya. Kemudian ciri madhi harus nggak ada, ciri mudhari juga nggak ada. Oke. Nah di sini langsung cara menjadikan fiil amar. Baik. Nah, yang pertama ambil dari mudhari'nya. Pernah belajar ini kan? Oke, berarti bisa ya. Satu dari mudhari'nya, kemudian apa? Hapus huruf mudhari'nya. Ya, mudahnya kan ketemu. Yaf'al. Kata saya tulis di sini ya. Misalnya pakai baca. Baik, yaf'al ya. Anggap saja ini yaf'al. Baik. Yaf'al. Ketika pertama tadi dari mudhari hilangkan huruf mudhari'nya, berarti yang depan hilang, seret. Berarti tinggal fa, ain, lam. Dengan fa sukun, ain nanti tergantung a atau i, atau u, kemudian ya. Kemudian sukunkan huruf terakhir. Di sini huruf terakhir ini apa? Lam. Lam di sini kita sukunkan. Oke. Kalau dia huruf ilat atau huruf ilat, alif, waw, ya. Oke. Nah, ini dihapus. Oke. Kemudian pertama, ketika awalnya sukun bisa dibaca nggak? Fa sukun, ain anggap di sini fathah, lam sukun. Gimana bacanya? Nggak bisa. Orang Arab nggak bisa, sulit. Bahkan nggak bisa. Kayak gini, al sulit, ya, nggak bisa. Maka apa? Nah, di sini kita bisa bilang, di sini nanti akan ketemu beberapa jenis ya. Kalau dia tidak bisa dibaca, maka tambahkan hamzah wasol. Ketika tidak bisa dibaca, kayak ini nggak bisa nih, nggak bisa. Maka tambahkan hamzah wasol. Nah, baru nanti lihat ketika huruf ketiganya, ainnya ini dhamma, maka harokati dhamma. Ketika selain dhamma, maka harokati hamzah wasol dengan kasroh. Nah, kalau bisa dibaca, misalkan yufailu. Di sini ada fiil mudhari yufailu. Yufailu fiil mudhari bukan? Hah? Iya. Tahu dari mana? Ada. Oke, ada huruf mudhari'nya di huruf mudhari'ah di depannya yufail. Tadi apa? Hilangkan ya, jepret. Sukunkan akhir, se. Bisa dibaca? Baik, maka ini fiil Ketika sudah bisa dibaca, maka cukup di sini, ya. Jadi fungsi hamzah wasal ini hanya membantu ketika tidak bisa dibaca. Gitu. Bisa dipahami? Insyaallah bisa. Ya, ini hanya mengulang saja. Nah. Ya, di sini qara'a, ya, yaqra menjadi iqra. Jalasa yajlisu, kembali. Sakana yaskunu, raja'a yuraji'u. Kenapa nggak ada hamzahnya? Hamzah wasal. Bisa dibaca. Karena bisa dibaca. Allama yu'allimu, allim. Yo, ini contoh nih. Kalau ya'malu jadi nikmat. Udah dikerjakan kan yang ini? Sudah, baik. Berarti coba yasma'u, yukrimu, yukrimu, Ikrim. sekarang jadi akrom. Yukrimu, Oh, ikrim. ikrom, ikrim, malah. Kalian jawabnya apa? Katanya sudah dikerjain. Hah? Sudah dikerjain belum? Lah, ada yang belum, ada yang sudah. Yang lama sudah belum? Sudah.
Sudah, oke. Apa jawabnya? Kok akrin? Oke. Di sini satu pengecualian yang mana dia 4 huruf akroma. Yang kita bilang tadi yaf'alu itu dari 3 huruf fa'ala. Adapun ini polanya af'ala. Ini khusus spesial untuk af'ala. Spesial untuk pola af'ala. Kalau kita bilangnya ikrim, ya, kalau secara rumus kan ikrim. Hilangkan ya, sukunkan huruf terakhir, ikrim berarti. Kalau kita bilang ikrim nanti antara 3 dengan 4 huruf sama. Ya, karoma misalkan, karoma nanti akan sama dengan akroma. Padahal beda. Yang satu 3 huruf, yang satunya 4 huruf. Misalkan fa'ala saja. Saya bilang fa'ala dengan af'ala beda sama? Beda. Misalkan yang af'ala yaf'alu atau yaf'ilu. Yang fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu. Amarnya apa? If'il. Oke. Yang satu af'ala. Af'ala yuf'ilu. Kalau kita bilang if'il, kan rumusnya if'il kan? Berarti antara yang fa'ala dengan af'ala sama dong. Nah, maka di sini yang pertama kita bilang bahasanya yang tadinya rumus dasar, rumus asalnya itu ditambah hamzah wasol. Untuk yang 4 huruf karena dia ada penambahan hamzah qati, betul? Ini hamzah qati namanya. Tahu bedanya hamzah wasol dengan qati? Apa bedanya? Asli. Hamzah qati Berarti yang ketika di awal dan di tengah kalimat tetap dibaca. hamzah qati hamzah asli ya. Yang tetap dibaca karena baik ketika ataupun di awal atau di tengah kalimat. Di akhir boleh. Di akhir juga boleh. Baik, oke. Betul. Jadi hamzah qati selalu dibaca. Dia menerima harokat a, i, u bahkan sukun, menerima semua harokat, ya, dan letaknya bisa depan, tengah, akhir. Berbeda dengan hamzah wasol. Hamzah wasol hanya di awal, ya, dan dia hanya dibaca ketika memulai. Oke, baik. Makanya di sini kembali hamzah qati-nya ditarik kembali menjadi akrim. Bagus. Yaksilu, iksil. Yaktubu, yaknusu, yushahidu, yastami'u, istami. Betul. Yatabassamu, yatabassamu. Oke, sudah bisa dibaca kan? Tabassam. Yastaghfiru, yaqdi, ikdi. Yaknya dihapus ya. Kenapa dihapus? Karena harfu ilah. Yang kedua mubadir. Betul? Ini sudah sukun, betul? Dikasih sukun lagi. Apa gunanya? Nah, tidak ada gunanya. Makanya dihapus saja mubadir. Oke. Waqayati, ki satu huruf saja. Ti. Oke. Yara, ro saja. Oke. Yantakilu, intakil. Nanti ada harokatnya. Harokat mudhari'nya jangan dirubah. Baik. Nah, ini tadi catatan untuk fi'il yang af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu, ya, maka hamzahnya kembali ketika fi'il amr. Jadi balik lagi tadi. Af'ala yuf'ilu, ya, hamzah qat'iyah dibalikin lagi. Ini berarti sudah ya. Fi'il ini udah. Fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Kalian belum bilang itu? Ini sudah belum? Itu masuk ke bagian soal di sini. Sudah masuk kan? Bagian soal. Kita kemarin belum. Oh ini belum. Oke, yang fi'il mudhari, fi'il amr tapi sudah. Sudah.
sudah. Berarti sampai ini doang. Wazan sulasi belum. Oke, berarti habis itu kita balik ke atas lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Berarti kemarin setelah ciri fiil babnya masuk apa? Domir. Domir. Oke, berarti pertemuan berikutnya kita masuk ke nomor. Baik. Adakah pertanyaan? Di sini ada pertanyaan? Enggak? Diam? Yang lain? Oke. Tidak ada, kita lanjut. Surat. Nanti kita sudah sampai di terakhir. Yang lain? Kita terakhir surat. Oh. Ada PR? Ada nggak? Lihat langit. Hah? Lihat langit. Lihat langit, oke. Sudah dikerjakan? Tidak. Apa hasilnya? Rabbana ma khalaqtana batila. Oke, baik. Ketemu nggak ada ininya? Enggak. Baik. Oke. Kita lanjut dulu. Baca dulu. Kemarin sampai 10 ya? Sekarang 11 sampai habis. 11 sampai habis. Azmi bisa bacakan sampai pakai gerakan Azmi? Masih ingat nggak gerakannya? Hah? Dari 11 sampai 17 pakai gerakan. Ingat nggak? Coba. Dari wassama idzatir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء ذات الرجم والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Oke, baik. Mungkin ingat-ingat gerakannya ya. Oke, baik. Husna, bacakan lagi Husna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Oke. Sudah paham? Insyaallah. Asal, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik. Sudah hafal semuanya ya ini? Ayatnya sudah hafal kan? Insyaallah. Baik, kita ayat 11. Ayat 11. Wafat. Bacakan artinya, yang lainnya ikutin. Ar-Rajm. Al-Raj'i Air atau hujan. air atau hujan, As-Sadr tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan, Fasl fasl terpisah. terpisah, Al-Hazl
Al-hazan. sia-sia atau senda gurau. Sia-sia atau senda gurau. Yakiduna, Yakiduna. mereka membuat tipu daya. Mereka membuat tipu daya. Asal kata kada yakidu, Asal kata kada yakidu. famahili, Famahili. maka beri tangguhlah. Maka beri tangguhlah. Asal kata mahala yumahilu, Asal kata mahala yumahilu. amhilhum, Amhilhum. beri tangguhlah mereka. Beri tangguhlah mereka. Asal kata amhala yumhilu, Asal kata amhala yumhilu. ruwaida, Ruwaida. sedikit atau sebentar. Sedikit atau sebentar. Oke. Nanti lagi. Ini dia. Ar-raja, Ar-raja. air atau hujan. Air atau hujan. As-sada, As-sada. tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Fasl, Fasl. terpisah. Terpisah. Al-hazl, Al-hazl. sia-sia atau senda gurau. Sia-sia atau senda gurau. Yakiduna, Yakiduna. mereka membuat tipu daya. Mereka membuat tipu daya. Asal kata kada yakidu, Asal kata kada yakidu. famahili, Famahili. maka beritahulah. Maka beri tangguhlah. Asal kata mahala yumahila, Asal kata mahala yumahila. amhilhum, Amhilhum. beritahulah mereka. Beri tangguhlah mereka. Asal kata amhala yumhilu, Asal kata amhala yumhilu. ruwaida, Ruwaida. sedikit atau sebentar. Sedikit atau sebentar. Oke. Sekali lagi. Oh, setelah Fida. Ar-raja, Ar-raja. air atau hujan. Air atau hujan. As-sada, As-sada. tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Fasl, Fasl. terpisah. Terpisah. Al-hazl, Al-hazl. sia-sia atau senda gurau. Sia-sia atau senda gurau. Yakiduna, Yakiduna. mereka membuat tipu daya. Mereka membuat tipu daya. Asal kata kada yakidu, Asal kata kada yakidu. famahili, Famahili. maka beri tangguhlah. Maka beri tangguhlah. Asal kata mahala yumahilu, Asal kata mahala yumahilu. amhilhum, Amhilhum. beri tangguhlah mereka. Beri tangguhlah mereka. Asal kata amhala yumhilu, Asal kata amhala yumhilu. ruwaida, Ruwaida. sedikit atau sebentar. Sedikit atau sebentar. Oke, baik. Sudah hafal? Insyaallah. Insyaallah belum atau sudah? Oke. Pertanyaan pertama, kita lihat di sini. Ar-raj'i. Azni. Menurut Azni, ar-raj'i ini isim, fiil atau huruf? Ar-raj'i, isim, fiil atau huruf? Apa? Tebak. Boleh ditebak. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Isim, fiil, huruf, isim, fiil, huruf, gitu. Yang mana? Menurut Azmi apa? Hah? Isim, fiil, huruf. Tebak saja. Saya sudah kasih 3 pilihan nih. Kamu pilih yang mana? Isim, fiil, huruf. 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 Oke, huruf. Menurut kalian gimana? Isim, fiil, huruf? Isim. Isim. Oke. Kenapa isim? Ada tanda isim. Alif Karena lam. ada Tanda isim. al. Cirinya al sama Sama harap apa? I'rabnya kasroh. Oke. Jadi di sini ar-raj'i satu al, yang kedua kasroh. Ini ciri daripada isim. Maka ar-raj'i di sini isim. Oke. Husna. As-sad'i. Isim, fi'il, huruf. isim. Isim. Cirinya apa? Sama kayak ar-raj'i. Apa tuh? Alif lam dan kasrah. Oke, al dan kasroh. Baik. Hafsah, faslun. Isim. Isim. Kenapa? Cirinya apa di sini? Nggak ada al, nggak ada kasroh. Karena Hah?
Tanwin, betul. Kenapa ragu-ragu? Tanwin, ya. Dan saya bilang nggak ada al, nggak ada kasroh, memang nggak ada. Tapi ada ciri lain yaitu tanwin. Oke. Hafsa, Wafa, Al-Haz. Kenapa? Karena ada alif lam dan Al dan alif lam. ya sama tadi dan apa tadi? Lamnya kasrah. Oke, baik. Berarti al dan kasroh. Bagus. Al dan kasroh. Berikutnya azza, yakiduna, isim fi'il huruf. Fi'il. Fi'il. Kenapa? Karena ada ya. Karena ada ya. Oke. Berarti ini fi'il apa? Madhi, mudhari, amr, nu, Fi'il mudhari. mudhari, betul. Jadi kenapa ini fi'il? Karena nggak ada tanda-tanda isim satu. Ya. Kemudian tadi ada ya tadi huruf mudhari'ahnya, betul. Dan di sini secara khusus berarti dia fi'il mudhari. Pertanyaan berikutnya. Masih di azza. Nah, azza kamu dapatnya di sini dari banyak nih. Yakiduna dari kata kada yakidu. Betul? Fi'il amarnya apa? Rumusnya tadi dipakai. Kada yakidu aslinya nih. Ya, maka apa? Tadi. Dan fi'il amar diambil dari gimana? Jadi fi'il amarnya apa? Apa? Hah? Yakidu? Dari yakidu berarti apa tadi? Bilangkan ya-nya, betul? Pertama, sukunkan huruf terakhir. Jadinya apa? Nah, oke, betul. Aslinya kid, gitu ya, kid. Tapi, nah nanti ini juga sama mubadir nih. Huruf ilah di tengah nih, maka dihapus. Kid. Langsung kid. Bahasa Inggrisnya kid, bahasa Inggris artinya apa? Hah? Anak, makanya anak-anak banyak ditunda ya. Iya kan? Bukan berpura-pura. Oke, ya. Jadi kalau di tengah itu dihapus, sama dengan di akhir, ya. Bahkan di awal pun dihapus, ya. Huruf ilah. Karena Pak sukun buat apa nih? Ada dua sukun nih. Kid, ada ya-nya sukun, dalnya sukun. Nah ini dua-dua sukun nih nggak bisa. Maka menang yang mana? Menang yang huruf sahih. Menang dalnya, ya-nya dihapus. Kid. Oke. Tadi saya mau nanya. Oh ya, saya bilang di fi'il madhi sama mudhari, ya dalam bahasa Arab itu kadang kita nggak bisa nebak. Ya, fa'ala yaf'alu, jalasa, qara'a, syariba, Yashrabu. hasuna. Yahsunu. Nah, Yahsinu. yang mana nih? A, I, U. Tadi jalasa, yajlisu, I. Tengahnya. Qara'a, yaqra'u, A. A, I. Kapan A, kapan I? Kan? Nah ini saya bilang secara rumus mudahnya untuk dua ini madhi sama mudhari, ya. Untuk 3 huruf ini kembalikan ke orang Arab. Ikutin saja. Hafalin. Kembali ke kamus. Oke? Nih, nggak bisa, nggak ada rumusnya. Kalaupun dirumuskan, kita harus tahu kebiasaannya yang dipakai apa. Ya, syaroba, bukan syaroba, syariba. Nah, nggak jelasan, nggak selalu a. Oke, hasuna, tahu nggak hasana? Oke, wahasuna ulaika, ayatnya kan gitu. Hasun, bukan hasana. Baik, ya. Nah ini gimana ini yang apalinya? Ya apalin berarti, apalin kamus. Bagaimana orang Arab mengucapkan? Ini yang disebut dengan samai.
kedengeran ya, di mana orang Arab dulu mengucapkan ya sudah. Mudhari juga sama, mudhari juga sama ya, ini kembalikan ke kamus. Untuk amr ini bisa pakai rumus tadi. Nah ini nggak perlu kamus. Selama kalian dapat mudhari'nya, maka kalian pasti bisa untuk membuat amarnya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Tadi siapa? Azhar ya. Tadi dari siapa? Saya nanya tadi dari bawah ya, dari sini. Laila. Famah hili berapa kata dulu? Famah hili ini berapa kata? 4. Kata ya, bukan huruf. 1. 1, 2. 2 sama apa? Oke, berarti 2. Famah, saya bacanya kan famah hili. Oke, ini 2. Baik, berarti fa-nya isim atau huruf? Fa-nya huruf. Mah hili Fi'il. fi'il atau isim? Fi'il. Kasroh. Isim atau fi'il? Fi'il. Kasroh kali. Dari fi'il amr. Fi'il amr ada kasrohnya? Jarang bersama alif. Oke, betul. Ya. Ya. Jadi di sini dia amr, betul. Jadi dia amr. Lalu kenapa kasroh? Karena makan dengan alif. Ya, karena dia wasol. Ya, ditulis secara wasol. Kalau aslinya mahil sukun. Tapi kan famahilil kafiri, ya kan? Makanya di sini ketemu dengan al sukun ketemu sukun. Ini juga sama orang Arab tadi ya, ketika dia membaca sukun di awal itu sulit. Sama dengan di sini kalau dibilang famahil al kafirin nggak bisa. Famahil al kafirin, ya kan? Nggak bisa. Maka apa? Untuk meringankan bacaan dibaca dengan kasroh. Ini harokat paling ringan, ya kan? Tingkatan harokat paling ringan kasroh. Yang kedua fathah, paling berat domah, ya, karena domah ini dekat dengan istilah sama itbaq, makanya di situ sifatnya dia tinggi. Ya, ada pun kasroh ringan dibacanya. Oke, dari mahala yumahilu. Mahil tadi fi'il apa? Amr. Ini dibenerin ya di sini, yumahila di sini ya. Yumahilu fi'il mudhari akhirannya dhamma. Oke. Laila. Ini dia. Amhilhum berapa kata? Berapa kata? 3 atau 4? Itu semua kata. Amhilhum. Kamu ngitung suku kata atau kata? Aku baca. Ini semua kata. Tapi kata. Amhilhum berapa kata? 3, 2. Apa sama apa? Dipisah amhil sama hum. Oke. Yang hum isim atau fi'il? Sim. Humnya isim atau fi'il? Ya. Hum. Kan saya pisah nih, amhil hum. Kita bagi dua kan, amhil sendiri sama hum. Sudah? Humnya isim atau fi'il? Isim. Kenapa isim? Humnya kenapa isim? Karena kalau disambung nggak jadi loh. Karena ini bisa, ya. Oke. Hum ini domir kata ganti mereka, betul? Kata ganti pasti isim. Nah, tinggal sekarang ambilnya huruf atau isim, ini dia. Ambilnya huruf atau isim. Huruf atau isim? Ambilnya isim. Yang benar? Fi'il. Di jawaban saya nggak ada jawabannya kan? Isim atau huruf? Ya. Iya, sengaja. Jadi hati-hati ya. Kadang saya bertanya dan memang. Jadi jangan berpatokan dengan apa yang saya sediakan. Ya, kadang saya sediakan kayak tadi, ambil isim atau huruf.
Nah, kalau kalian tebak-tebakan pasti salah. Nggak ada jawaban yang benar. Oke. Tapi kalau kalian amati, oh nggak ada di situ. Dia harusnya fi'il. Oke. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari atau madi? Ayo. Mudhari atau madi? Mudhari atau madi? Yang mana? Fi'il amr. Amr kan? Amhala yumhilu. Dari kata amhala yumhilu. Sampingnya nih. Oke? Kalau dia madi harusnya amhala. Kalau dia mudhari harusnya yumhilu. Tapi di sini amhil. Dari huruf terakhirnya sukun ini sudah menunjukkan bahwa dia amr. Oke? Dari yumhil tadi kita bikin ya, yumhil, hilangkan ya-nya, coret. Sukunkan akhir. Bisa dibaca? Tidak. Datangkan hamzah wasal atau qat'i? Wasal atau qat'i? Kenapa jadi ganti? Tadi yang sini bilang wasal, ini qat'i. Habis ini ganti. Kenapa wasal? Karena dia harokatnya ngikutin huruf ketiga. Kan dari amhala. Amhala 4 huruf. Amhala 4 huruf. Berarti yumhilu menjadi amhil pakainya hamzah qat'i. Oke. Jadi ini ya. Kadang kita butuh tahu ya. Ini 4 huruf atau 3 huruf. Nah, untuk menentukan apakah kita menambahkan hamzah wasal atau hamzah qat'i. Kalau kita menambahkan hamzah qat'i, maka harokatnya cuma satu, fathah. Amhil. Karena diambil dari aslinya af'ala. Oke? Bisa dipahami? Insyaallah harus dites. Oke. Dan ini rumusnya sama. Ya, af'ala yuf'il. Untuk 4 huruf af'ala yuf'il. Ini bisa dicoret-coret? Sudah diisi? Belum? Oke, nggak apa-apa. Coba tulis ya. Saya mau kata tulis. Ajlasa. Tiga. Ajlasa. Sudah? Ajlasa. Tulisannya hamzah, jim, lam, sin. Ajlasa. 1. Sudah semuanya? Sudah. Azhar sudah? Asmi? Oke. Wafa? Apa artinya ajlasa? Apa artinya ajlasa? Mendudukkan. Kalau jalasa duduk. Nah, kalau ajlasa bikin orang lain yang duduk. Ini ajlasa. Oke, 1. 2. Anzala. Satu lagi. Ashroma. Oke, bikin amarnya. Itu mandi ya? Itu mandi. Yo, saya kasih 1 menit bikin amarnya. Sudah selesai? Sudah semuanya? Sudah? Oke. 1. Lydia. Ajlasa. Ajlasa jadi ajlis, betul ya. Mudhari'nya apa? Hah?
Ajlasa fi'il mudhari'nya apa? Yujlisu. Ini rumus nih. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu af'il. Ini rumus. Kalau ketemu yang polanya af'ala, mudhari'nya pasti yuf'ilu. Oke. Amarnya pasti af'il. Nah, maka ajlasa yujlisu ajlis. Nih, oke. Nih, misalkan siapa? Asmi lagi berdiri. Nah, yang lainnya dulu. Kalau nyuruh Asmi langsung, Asmi ijlis. Langsung ke Asmi. Tapi kalau misalkan Lydia tolong ajlis Asmi, berarti Lydia yang nyuruh duduk Asmi. Beda ya antara ijlis dengan ajlis. Oke. Azza yang dua. Tadi apa? Anzala ya. Anzala. Apa artinya anzala? Menurunkan. Menurunkan. Apa bedanya anzala sama nazala? Nazala turun. Nazala turun. Kalau anzala, Menurunkan. oke. Saya pahami. Al-Quran turun. Berarti pakai nazala. Al-Quran turun. Nazala. Betul? Kalau Allah menurunkan Al-Quran, Anzalallah. anzala. Oke. Amarnya apa? Anzala. Azza. Anzir. Anzil. Betul. Anzil. Oke. Terakhir. Husra. Ashroba. Apa ashroba? Meminumkan. Meminumkan. Ada di ayat. Yusribu ada di ayat. Yusribu fi qulubihimul. Hah? Ashroba ada kan? Ada. Apa? Yusribu fi qulubihimul ijl. Nah, apa arti ashroba di sini? Ashroba apa artinya? Dari kata syariba, Meminum. meminumkan. Terus gimana kalau yusribu fi qulubihimul ijl? Meminumkan ijl. Apa ijl? Anak kotor. Anak sapi. Iya. Terus gimana meminumkan di sini? Di ayat. Memasukkan. Memasukkan, betul. Jadi asroba di situ maknanya di mana seolah memasukkan kepada orang-orang Bani Israel saat itu apa? Kecintaan, ketundukan, ketaatan kepada sapi betina dengan ijl. Itu bahasanya Quran. Oke, asroba fiil amarnya Ashrik. ashrik. Bagus. Nah, sudah tahu ya tadi? Oke, gampang kan? Gampang. Oke, kita balik ke ayat. Tadi belum selesai tadi. Tadi sampai ambilhu. Waidan. Oke, yang belum siapa nih? Sadar. Waidan. Isim fiil huruf isim. Kenapa? Kenapa isim? Alif lam di depannya Kenapa? Kenapa isim? tidak ada alif lam, Oke, terus berharakat. karena tidak ada alif lam, lalu Iya. Berharakat fathatan. tanwinnya. Iya. Oke, jadi cirinya kan tanwinnya, ya. Gitu. Wai dan isim kenapa tanwin? Dan kita bilang nggak boleh serakah. Kalau sudah ada tanwin tidak boleh pakai Alif alif. lam. Ya, kalau sudah pakai alif lam berarti tanwinnya tidak boleh. Oke. Baik. Ayat 11. Sebelum ayat 11. Saya nggak meminta kalian faedah dari ayat 1 sampai 10 kan? Tidak. Enggak. Tadi Ustaz udah selesai semuanya. Oh, gitu. Baik. Sekarang misalkan nih, 1 sampai 10 kalian amati. Lydia. Satu saja. Kira-kira apa faedah dari 1 sampai 10? Global saja. Atau ambil satu aja.
Dari wassamai watorik sampai pamana itu masih ada langsung. Ayat keempat ya. Setiap orang? Iya. Lalu? Dimanapun kita berada, terus mengerjakan perbuatan apapun itu pasti ada yang mengawasi. Oke, nanti kita harus berhati-hati. Good, baik. Laila, ya, Laila kemarin nggak masuk. Ustaz, saya nggak masuk Ustaz kemarin. Jadi saya kayak ini. Oke, saat ini nanti bukan depan saya tanya. Azza. Nanti alasannya Laila begitu. Nggak paham saya. Saya nggak masuk Ustaz. Oh ditanya. Azza. Satu saja. Ambil ayat berapapun boleh. Dia akan menarik nanti. Menarik antara ayat 1 dengan 11 ini. Tetap kaitannya luar biasa. Sudah? Nggak usah takut aja. Nanti kita benarkan. Sudah kan? Ayat 8. Hah? Ayat 8. Ayat 8 kenapa? Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup sekarang mati. Artinya kebangkitan itu ada, betul? Bahwasanya manusia tidak hanya hidup dunia, ada hari kebangkitan, ya, ada hari kiamat, betul? Oke, good. Nah ini yang nanti akan kita sambungkan. Di ayat 1 masih ingat Allah bersumpah dengan langit dan Bintang bersinar. bintang, torit yang di malam hari. Apa fungsi bintang? Menunjukkan arah. Menunjuk arah. Ada lagi? Apa disebutkan dalam surat Al-Mulk? Melempar situ. Betul. 3 ya diantaranya. 1 sebagai hiasan. Betul? Bintang-bintang kalian lihat hiasan. Indah kan? Oke. Apa perlu dibeakan? Malam ini silahkan lihat bintang-bintang. Oke. Kalau tadi siang hari, sekarang lihat malam hari. Ya, hitung berapa banyak bintang malam ini. Ya Allah, semoga mendung gitu ya. Oke. 1 hiasan. Ya, 2 pelempar setan. Ya, pencuri kabar. Yang ketiga sebagai petunjuk arah. Baik, ini fungsi bintang. Langit dan bintang secara mudahnya. Sekarang ayat 11. Was-sama'i dzatir raj'i. Was-sama tadi dan atau demi, ya demi ya di sini. Was-sama'i demi langit dzatir raj'i. Yang memiliki oke, hujan. Hujan bahasa Arabnya apa? Motor. Di sini kenapa roja? Hah? Kan kamu tadi kan motor, di sini roja. Lihat pilihan katanya. Ya, betul. Mana dzatir raja, ar-raja di sini adalah hujan. Ya, yang mana diambil dari sifatnya. Hujan itu kan seolah kembali lagi tes lagi, tes. Ini yang mengulang tadi, ya, pengulangan di sini yang disebut dengan roja. Aslinya dari kata roja, kembali, terulang, betul? Nah ini hujan disifati dengan itu. Berarti demi langit dan juga hujan. Apa fungsi hujan? Banjir, Ustaz. Jangan dipikiran banjirnya. Ya, ini trauma di hujan nanti. Apa fungsi hujan? Menghidupkan tanaman, mumtaz, keren, ya. Ini poin bagus sekali. Makanya was-sama'i dzatir raj'i demi langit dan juga hujan, ya. Kemudian dikatakan wal ardi dzatis sadq. Wal ardi demi
Dan demi bumi Bumi. yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Oke, mana tumbuhan di sini kata tumbuhannya? Asoda. Asoda ini artinya tumbuhan? Atau arroja tadi artinya hujan? Oke, asalnya soda itu berarti merekah, pecah, retak. Ya, dan kalau di sini wal abdi dari soda artinya dan demi bumi dia memiliki soda, rekahan, pecahan. Yang mana tadi betul. Dari situ kalau kalian tanaman kan emang tanaman di atas gini, naik gini, atau retak dulu baru keluar dia. Tak dulu. Oke, nah baru tadi dimanai dengan tanaman. Ya, tapi makna dasar roja itu kembali, soda itu pecah, retak. Ya, tapi secara mana tafsir? Dari roja hujan, dari soda tanaman. Nah, lihat nih kaitannya tadi kalian bilang. Fungsi hujan Untuk menumbuhkan tanaman. menumbuhkan, menghidupkan Tanaman. tanaman. Oke, baik. Dan ini indah sekali. Ini indah sekali. Bisa tolong bacakan ayat Al-Baqarah? Ayat berapa ya? Ayat 21. 21 coba. Al-Baqarah 21. 22. Alladzi ja'ala lakumul arda Ah, firasyan. oke. 22. Dua berapa itu? 22. 22, bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu bumi hamparan. Oke, kemudian dan langit sebagai atap. langit atap. Oke. Dan dialah yang menurunkan air Menurunkan air air dari langit, air hujan dari langit. hujan. Oke, menurunkan hujan. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Oke, berarti sama kaitannya ya. Hujan, tumbuh-tumbuhan, buah muncul. Oke, kemudian Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah. oke. Ayat berikutnya 23. Wa in artinya apa? Boleh langsung artinya boleh. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan Oke. ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Baik. Tadi Allah menciptakan langit, bumi dulu, bumi, langit, kemudian hujan dan fungsi hujan. Betul? Kemudian setelah itu ayatnya tentang kalau kalian ragu dengan Al-Quran. Ini nyambung nggak? Apa nyambungnya, Laila? Ya, contohnya kayak yang tadi yang hujan sama Sama apa? yang hujan sama tumbuhan. Oke. Dilihat aja nyatanya beneran apa enggak. Baik, betul. Sekarang antara ayat hujan tadi dengan setelahnya ayat Al-Quran, ada nyambung nggak? Kan Allah menciptakan bumi, langit, kemudian hujan. Jangan berbuat syirik, kan begitu kan? Di ayat 22. Terus di ayat 23, kalau kalian ragu dengan Al-Quran, apa kaitannya antara ayat sebelumnya dengan ayat sekarang? Karena ragu sama Al-Quran, isinya aja benar, kenapa mereka ragu? Oke, baik. Ada lagi? Nafsor tambahan? Kan sama-sama kuasa Allah, kayak bumi mereka nengok secara langsung kayak bumi. Nak tengok ini bahasa mana nih? Allah nurunin Mungkin hujan, bahasa. Allah Baik, kemudian nurunin hujan, terus tumbuh-tumbuhannya hidup segala macam gitu, dan mungkin mereka nikmati itu. Tapi di sisi lain sama Al-Quran mereka tidak percaya. Kenapa? Sedangkan itu kan sama-sama dari Allah. Oke, baik, good, baik. Nah, sebelum ke situ dulu, kita lihat di sini.
Allah menyebutkan hujan tadi ayat 11. Kemudian 12 Allah menyebutkan tumbuhan di sini. Bumi muncul tumbuhan. Di ayat 13 innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Oke, sesungguhnya dia Al-Qur'an yang dimaksud. La sungguh qaul perkataan fasl. Apa itu fasl? Terpisah Memisah apa? antara Hah? Kalian tahu bahasa Arabnya kelas? Kenapa kelas dinamai fasal? karena berpisah Pemisah, oke? Nah, fasal di sini kenapa Al-Quran disebutkan pemisah? Pemisah apa? antara yang hak dengan batin. Hak dan batil, betul. Seperti Al-Faruq. Al-Faruq membedakan, fasal memisahkan. Ini yang hak, ini yang batil. Berarti ini tentang Al-Quran. Nah, hujan, tanaman, Al-Quran. Sama kan tadi? Oke. Kenapa? Baik. Saya bilang nih, ulama mengatakan yang di ayat Al-Baqarah dia perhatikan. Bukankah hujan turun dari atas? Al-Quran juga turun dari atas. Betul? Hujan berfungsi sebagai menghidupkan. tanah. Oke. Maka Al-Quran pun turun untuk menghidupkan manusia, menghidupkan hati. Lihat, ini dia. Jadi menghidupkan hati. Soalnya gambarannya sama nih, hujan, mercik atau turun, lalu tumbuhan bisa tumbuh subur. Maka orang yang bersama Al-Quran harusnya sama. Hatinya akan tumbuh tadi, nggak layu, nggak mati, nggak gersang. Karena Al-Quran. Ini pun sama kaitannya dengan tadi. Kenapa Allah memilih? Ya, dimana yang pertama tadi hujan, lalu tumbuhan, kemudian ke Al-Quran. Fungsi daripada turunnya Al-Quran seperti halnya fungsi turunnya hujan. Dan kalau kita bilang tadi di awal, di ayat 1 Allah bersumpah langit dan ayat 1 langit dan bintang, ya. Nih, berarti di situ bintang sebagai penjaga. Seolah apa dikatakan di awal Allah sudah menyebutkan dulu bintang ini yang menjaga Al-Quran dari curian kabar, melempar setan, betul? Oke. Dan di ayat ini 11, 12 Allah menyebutkan tentang fungsi daripada turunnya Al-Quran. Jadi penjagaan Al-Quran di ayat 1, ya. Dan di sini fungsi manfaat dari turunnya Al-Quran. Menghidupkan hati dan juga dia tadi membedakan atau memisahkan antara hak dan batil. Innahu laqaulun fasl. Sungguhnya Al-Quran itu perkataan yang memisahkan antara yang batil. Makanya tadi Azmi bilang gini. Belakangnya gini kan? Oke. Oh, pisau dapur ini Pak. Oke. Baik. 14. Wa dan ma tidak. 14 ya. Wa dan ma tidak. Dua. Dia yang dimaksud Al-Quran. Oke. Dan tidaklah Al-Quran itu apa? Bil hazl. Hazl itu apa tadi? Senda gurau. Oke, senda gurau atau perkataan sia-sia. Nah, ini sebenarnya adalah apa? Jawaban atau kalau kita bilang bantahan, support jawaban dari Allah. Kenapa? Saat itu ketika Rasulullah menyebutkan memisahkan Al-Quran, ya seolah orang-orang kafir itu mengatakan Muhammad mah ngada-ngada. Dia bicara tentang kebangkitan, mana mungkin, mana ada. Itu mah bercandaan doang. Oke? Nah, itu. Maka di sini Allah membantah. Tidak. Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah yang sesuatu yang serius akan terjadi nyata. Ya, bukanlah hanya sekadar senda gurau bercanda. Dan saya ingat tadi ada yang lewat. Tadi Azhar bilang di ayat 9, ya. Di ayat 8. Di ayat yang 8 dikatakan bahasanya Allah mampu untuk membangkitkan. Nah, makanya di 11 pun kosakata kalimatnya katanya digunakan project.
dibandingkan kata makor. Wasama idatir rojo. Allah bisa rojo. Maka di ayat 8 innahu ala rojlihi laqadir. Ya, Allah ini pemilihan kosakata ya, termasuk kalian ya. Ketika nanti berbicara, hati-hati dalam pemilihan atau dalam penggunaan diksi kata. Ya, ini. Bahasa kalian dibilang kamu salah, dengan dibilang kamu belum benar masih. Artinya sama nggak? Artinya sama nggak? Kamu salah dengan kamu belum benar di sini. Sama nggak? Bedanya apa, Lela? Saya bilang sama kayaknya. Sama. Kalau belum benar pasti nanti ada kesempatan untuk. Oke, tapi benar atau salah berarti? Salah. Salah kan? Tapi kalau kamu salah itu langsung menjudge. Oke, berarti kamu nggak suka dibilang begitu. Iya. Lebih meskipun kamu salah kerjaannya, Iya. tapi ketika dibilangnya kamu belum benar di sini, itu kita lebih bisa menerima. Oke, nah ini pemilihan kata. Sebenarnya maknanya sama. Yang ini kamu salah. Cuman pemilihan daripada kosakata kita. Nah, ini orang bisa tadi satu langsung kontrak yang terima. Apaan? Sudah tahu kadang salah, tapi pembenaran yang muncul. Gara-gara apa? Gara-gara kata yang nggak enak didengar. Meskipun dia sadar, saya salah di sini. Ya, di sini saya belum benar. Itu sama ya. Jadi pemilihan kata, nih banyak baca ya diantaranya itu membantu. Ketika kita kosakatanya banyak, sering baca, di situ kita akan mengeluarkannya, kita bisa milih. Tadi saya bilangnya kamu salah, atau oh yang ini silahkan dikoreksi. Tolong dikoreksi dulu. Kalau dibilang begitu, artinya apa? Salah juga. Cuman bahasanya kita lebih terima. Oke, tadi roj'i. Baru setelah itu, wa ma huwa bil hazl. Ya, di sini Allah mau mengatakan bahasanya enggak apa yang dikatakan Muhammad, apa yang disebutkan Muhammad ya tentang kebangkitan, tentang hari kiamat itu bukanlah sendawa. Itu bukanlah itu bukanlah hal yang sia-sia, bohong, tidak. Bukan bercandaan. Pertanyaannya, apakah dalam Islam boleh bercanda? Boleh? Boleh? Dalam Islam, dalam urusan agama. Enggak, Islam, hukum bercanda dalam Islam boleh atau tidak? Boleh. Ada dalilnya Nabi bercanda? Ada ceritanya dari sini. Gimana? Pernah gimana coba? Pernah ketika ngumpul sama sahabat-sahabat, Hah? terus lagi makan kurma sama-sama. Makan kurma sama-sama terus? Terus Ali membercandai Nabi makan kurma, bijinya ditaruh dekat Nabi gitu. Terus dia bilang ke sahabat, lihatlah sahabat-sahabat Nabi makan kurma banyak banget gitu. Terus Nabi bilang ke sahabat-sahabat, lihatlah wahai sahabat-sahabat, Ali makan kurma sama biji-bijinya gitu. Oke. Baik. Ada yang lain? Ya, apa? Nabi membercandai seorang wanita tua mengatakan bahwa sesungguhnya wanita ini tidak akan masuk surga. Oke, bukan wanita ini. Nenek tidak masuk surga. Tidak Tidak ada di surga nenek-nenek. Oke, baik ya. Nah, di sini pun apa? Kalau orang tidak bisa pilih kata bahaya, kenapa? Yang akan terjadi atau kalau kalian lihat apa namanya komika ya, komika. Tahu komika? Ya? Pelawak lah. Oke, atau stand upan gitu ya. Kadang apa yang terjadi untuk bikin tertawa ya. Maka yang dijalurkan apa kalau nggak bohong? Ejek. Nah, jadi dan di sini yang tidak boleh. Oke, di sini tidak boleh. Bercanda boleh, hukum asalnya silahkan bercanda ya. Nah, tadi dijelaskan asal tidak dalam agama. Bercandanya tidak dalam agama ya, bukan dalam perkara syariat yang menjadi bercandaan ya. Nah, yang kedua tadi harus jujur artinya apa? Tidak boleh bohong ya. Saya ada ngarang cerita dulu. Nah, ini yang kadang bohong tadi tidak boleh, atau kadang apa istilahnya
roasting. Nah, jadi ngehina atau nyebutin aib. Nah, dia kadang disitulah di dalam syariat tidak oke. Maka di sini katakan sholat dalam Al-Quran wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukan sedang biro, ya. Apa yang dikatakan bukanlah, ya, kalau di ayat yang lain disebutkan asatirul awwalin, dongeng-dongeng belaka. Nah, ayat ini menunjukkan bukan seperti itu. Kisahnya kisah nyata, kabarnya kabar benar, fakta, ya, ingin disebutkan. Kemudian inna sesungguhnya mereka yakidu. Apa yakidu tadi? Tipu daya. Apa yakiduna? Mereka membuat Membuat tipu daya mereka. Mereka siapa yang dimaksud? Orang kafir. Oke, jadi di sini ingin menjelaskan bahwasanya perkataan mereka yang menganggap Muhammad itu bercanda dalam Al-Quran ini adalah bagian daripada tipu. Jadi memang bikin, kalau kita bilang apa, narasi. Jadi dibikin bahwasanya orang biar percaya apa yang dikatakan Muhammad itu bercanda aja, Pak. Ya, innahum yakiduna. Mereka membuat tipu daya, kaidan. Nah, kaidan ketika ada kata seperti ini, kaidan, yang mana sebenarnya diambil dari kata fi'il yakidu, berarti ini menunjukkan apa? Apa? Betul, penegasan. Perbuatan itu benar-benar terjadi dan dilakukan. Oke, jadi sesungguhnya mereka bikin tipu daya. Kita bilang aja Muhammad, sepakat nih. Kita bilang aja Muhammad ini alat bercanda doang, ya. Atau kita sepakat nih bahwasanya Muhammad ini tukang sihir. Kenapa sampai Nabi dijuluki tukang sihir? Hah? Siapa tahu? Kenapa Nabi kok kalian kira-kira nih tiba-tiba dibilang itu penyihir tanpa ada sebab? Tentu orang nggak percaya kan? Lalu kenapa Nabi disebutkan sebagai tukang sihir? Karena Apa? tidak seperti orang biasa. Berarti orang luar biasa. Oke. Kenapa? Karena efek yang ditimbulkan daripada ayat. Tahu sihir yang terjadi pada zaman dulu? Sihir di masa jahiliyah yang paling tren apa? Apa? Syair. Sihir yang paling ngetren saat itu apa? Apa itu? Satu, pelet. Atau pelet? Apa itu? Pasang susuk. Tahu? Apa? Pasang untuk biar awet Hah? biar Yang orang Kalimantan ya, yang Kalimantan. Mana nih? Suku apa? Dayak ya? Kalimantan Dayak enggak? Kamu juga termasuk Dayak nih. Lawannya Madura. Ada yang Madura? Ada Madura? Enggak. Ya, biasanya adu nih. Itu. Sampai kelewatnya jalannya. Tahu nggak soal? Kamu dari mana? Yang Dayak dengan Madura. Kamu tahu? Dan kamu dari mana? Pernah diceritain sama orang Dayak, Ustaz? Lah, kamu keturunan Dayak atau dari mana? Enggak, Ustaz. Kamu dari Sumatera kan? Kamu dari mana? Tinggalnya di Belitung, Ustaz. Cuman kalau ini keturunan Banten. Oh, keturunan Banten. Sunda ya. Oh, kamu Sunda, tapi sering mainnya sama Lintang. Tahu Lintang? Oke. Baik, nah ini sihirnya zaman dulu itu apa? Bikin satu orang suka pelet tadi, ya. Wah, saya suka sama dia, cuma dianya nggak respon. Pergi ke dukun, nah, pergi tukang sihir tadi, bikin jampi-jampi terpikat satu. Yang kedua lawannya, bikin pisah, ya. Suami istri ini nggak suka, atau saya nggak suka sama keluarga itu, bikin pisah aja. Atau mungkin tadi, ya, balikannya, saya pengennya sama yang ini, tapi sudah keluar nggak pernah, bikin dia cerai. Jadi dua, bikin nyambung atau pisah. Nih, makanya disebutkan dalam sihirnya Sulaiman kan, bukan sihirnya Sulaiman, di ayatnya tentang Sulaiman. Ya, katakan itu nanti kalian baca. Wa ma kafara
Sulaiman. Di situ di ayatnya. Nah, Al-Quran sama dalam arti apa? Ketika orang masuk Islam, kadang pisah dengan keluarganya, orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, pisah. Sama dampaknya dengan sihir. Nah, makanya dibilang lihat tuh dampak daripada pengikut Muhammad. Dia bisa memisahkan orang yang dulunya satu. Makanya dijuluki sebagai tukang sihir. Nah, yang hasil juga sama di sini ya, kata-kata tadi. Dibilang sihir nggak mempan, nggak mungkin. Dibilang penyair karena mirip, kata-katanya indahnya seperti halnya syair. Nih, sampai akhirnya apa? Ini nggak mempan semuanya. Dibilang penyihir beda nih yang dibaca. Dibilang penyair kata-katanya lebih indah daripada itu. Ya sudahlah, bilang aja gila, selesai. Akhirnya dibilang gila karena nggak ada lagi. Alasannya apa? Ya, pokoknya orang kayak bubang saja, ya. Orang tiba-tiba oke. Wa ma huwa bil hasil innahum yakiduna kaida. Jadi tipu daya tadi agar orang jauh berpaling daripada Al-Qur'an. Jadi dibikin isu yang buruk. Nah, tapi Allah yang membalas wa aqidu ya kaida. Nah, dan Allah di sini membuat dan aku juga berbuat tipu daya baik atau buruk? Buruk. Berbuat tipu daya baik atau buruk? Buruk. Tapi Allah membalas keburukan. betul. Jadi di sini adalah bentuk balasan. ya. Nih. Jadi ada kalanya untuk balasan di sini disebutkan bahwasanya boleh. Mereka berbuat tipu daya, lihat saya balas lagi. Dan lihat ayatnya, makar baik atau buruk? Tahu makar? Sama, bersiasat buruk, menipu. Boleh atau buruk? Baik atau buruk? Lihat ayatnya tentang makar gimana? Wa makaru, mereka dulu kan? Wa makaru, mereka berbuat makar, tipu daya, maka Allah pun sama. Nih, jadi di sini tipu daya, bohong, ada kalanya boleh, tentu di kondisi tertentu. Oke, ya. Dan di sini Allah menyebutkan aku. Artinya mereka yakidu, mereka hadapannya Allah sendiri. Ya, ini kuasa Allah dan tentu Allah tidak butuh bantuan yang lainnya. Sampai akhirnya famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya. Maka mahil berikan dulu, biarkan dulu. Oke? Al kafirin orang-orang kafir, amhil. Jadi sama ya. Ini mahil sama amhil sama. Oke? Seperti kata anzala, tadi artinya apa? Menurunkan. Sama dengan nazzala. Oke, nazala pakai tasdid. Ada nazala, ada nazzala. Ini sama maknanya, ya. Di sini mahala dengan amhala sama, menangguhkan. Famahhilil kafirin, maka biarkan Muhammad ya, tangguhkan dulu ya. Amhilhum sama tadi kembali ya. Biarlah tangguhkan dulu. Ruwaidan artinya sebentar atau sedikit, biarin aja dulu ya. Makanya ketika berada di kemarin surat At-Tariq termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Apakah di surat Makkiyah ada perintah perang? Di Makkiyah ada perintah perang? Tidak ada. Perintahnya apa? Sabar, tahan. Nah, ini yang mana tadi? Tunggu dulu, sabar dulu, ya. Jangan mudah emosi, sabar dulu. Ya, kita bilang di sini yang namanya Pak ketergesa-gesaan itu kurang baik, ya. Jadi ketika ada sesuatu apapun, satu tugas kita apa? Tenang. Yang pertama tenang, jangan panik dulu. Kalau sudah panik, wah kacau semuanya. Ya, dirasa cepat malah ternyata nanti rusak. Ya, dengan tenang dulu. Nah,
baru atur siasat, balas. Nah, ini. Makanya ketika sudah di Madinah, barulah perintah jihad itu muncul. Ya, tenang dulu, sabar, ya, sabar. Diketawain, biarin. Sepertinya siapa? Nuh. Ketika Nuh ketak, bikin kapal, diketawain, sabar aja, nggak apa-apa. Silahkan, tapi nanti kan gantian, ya. Pas sudah kalian tenggelam, ketawain balik. Di situ, ya. Di saat ini kalian mungkin termasuk yang mana nggak ketemu sama warga ya, ya? Dikunci di sini terus, nggak ketemu dengan dunia luar ya, nggak ada Instagram, ada buka kan? Sebulan sekali atau beberapa bulan sekali, dari masuk sampai libur baru pegang. Mungkin kalau penjelasan Kalau penjemukan sebulan sekali atau apa? sebulan Sekali baru itu dipuasin, gitu, dibuka, di scroll dari ini. Penjemukan doang. Oh baik, baru kenal dunia. Ya, nanti di teman-temannya bilang, kamu takut banget, gaptek banget, nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa, senyumin aja. Ya, kayak tadi, ya, nanti lihat hasilnya. Yang penting kalian di sini kerja keras. Jadi kalau nggak ada perubahan, istilahnya, mereka yang di luar dengan kalian yang di sini hasil akhirnya sama, kita bilang satu sisi tentu sia-sia besar, kerugian besar. Jauh dari keluarga, enak gak? Nahan nggak pegang HP, enak gak? Kalau ini nggak ada hasilnya, wah rugi, ya. Nih, makanya maksimalkan, ya. Yang namanya HP sama masih nanti ketemu, masih ada kesempatan nanti. Tapi untuk tinggal di sini menghafal, belajar, nah ini kesempatan yang tidak bisa didapat di luar. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya. Yang ada nanti kalian nanyakan mengenang doang, wah kenapa dulu rugi, kenapa saya dulu nggak maksimalkan, kenapa saya kurang dulu, ya, lebih banyak mengomong ya. Baik, ya, di sini famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Dan di sini kita pun bisa belajar, ada kalanya kita tidak perlu takjub, ya, ataupun iri dengan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Mau mereka punya dunia sebanyak apapun, biarlah, gitu. Toh nanti pada akhirnya itu akan berbalik. Oke, 9.00, ya, telah 2 menit. Ada nggak pertanyaan? Ya, diskusi, silakan. Sebelum saya tanya, sampai ayat 17. Yang mau bertanya silakan bertanya. Ya, wafat. Kenapa wafat? Di ayat yang Ustaz sudah jelaskan kan ada menjelaskan bahwa Allah membalas keburukan Ustaz. Allah membalas keburukan. Ya, betul. Terus Bapak pernah dengar ada orang bilang kalau mengancam itu adalah suatu sifat orang lemah gitu, mengancam. Mengancam itu sifat orang lemah. Oke, terus? Apakah Allah berarti lemah kalau Allah mengancam? Oke, baik. Oke. Mengancam itu kamu dengar dari mana nih? Ada orang Itu kata-kata bijak atau gimana maksudnya? Dengar aja. Ya. Oke. Satu, saya nggak setuju dengan yang mengatakan mengancam itu perkataan apa namanya dari keluar dari orang lemah. Oke. Saya katakan itu saya nggak setuju. Yang satu, karena kalaupun mau begitu, berarti jangankan itu. Berarti setiap yang memberikan peringatan, nah apa bedanya peringatan dengan ancaman? Peringatan masih ada stepnya gitu Ustaz. Baik. Kalau ancaman langsung satu kali lagi udah gitu, nggak ada kesempatan lagi. Itu ancaman.
Apakah ancaman selalu satu kali sudah begitu? Kalau yang dimaksud seperti itu tentu berbeda. Allah nggak seperti itu. Kalau yang dimaksud ancaman satu kali sudah, berarti Allah nggak seperti itu. Kemarin kita bilang apa? Allah ada Ghafir, Ghafar, Ghafur. Yang artinya Allah mengancam, tapi kan nyatanya nggak sekali langsung tek. Ada pengampunan, ada masa di mana ditunggu, ya, di mana ayo berubah. Ayo ini dikasih petunjuk. Bahkan sampai Fir'aun pun didatangkan Musa, nggak cuma Musa, Harun berdua. Oke, jadi kalau ancamannya tadi, tapi saya pribadi bahwasanya dalam Al-Quran, ya, dua metode yang dipakai. Dan kalian nih, ada yang ingin jadi guru nggak di sini? Ada? Paling nggak kalian akan jadi guru di rumahnya masing-masing. Oke, nah, gimana kamu nih, Wafa, punya anak nih? Kita coba nih, itu role play. Kamu jadi ibu nih, punya anak. Oke, anaknya disuruh makan nggak mau. Gimana? Kamu bilang apa? Biarin aja deh, dia lapar. Kayak gitu. Mengancam nggak? Ya. Membujuk. Oke, bahasanya bagus. Gimana bujukannya? Kalau makan SMP. Apa? Hah? dikasih HP. Jalan-jalan, oke, anak-anak kita bilang tipu daya. Jalan-jalan mau, mainan mau, pas makan nggak mau. Ya, ayo. Saya punya anak 3. Oke, 10, 8, 6 tahun. 10 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Nah, ketika tadi misalkan disuruh yang paling kecil misalkan disuruh cukur nih masih 6 tahun. Dia bilang oke, beli mainan dulu. Oke. Baik, kita belikan mainan. Sudah mainannya dibelikan, ke tukang cukur nggak mau, nangis. Nah, ayo, gimana bujuknya? Nah, sebenarnya dalam metode pendidikan termasuk di Al-Quran menyebutkan surga neraka. Betul? Nih, surga ini bisa kamu bilang tadi bujukan. Ini loh, mau kamu, ini loh, enak-enak loh. Ya, atau kalau kita bilang dalam pendidikan reward, hadiah. Kamu bagus kan, hadiah loh, surga. Ya, tapi di sisi lain nggak lepas, ada yang namanya neraka. Nih, kenapa? Kalau nggak ada ini, zalim dong. Masa disamakan yang baik sama yang buruk? Ya nggak? Yang berbuat baik dikasih surga. Masa yang buruk juga sama? Dari aja dia dapat ini juga. Ini bukan sifat memaafkan, tapi justru malah nggak adil. Oke, maka dengan adanya neraka ini keadilan muncul. Dan Allah sudah ingatkan, peringatkan, dan tentu saya tinggal ancaman. Ya, tadi. Jadi memang ada stepnya. Satu diingatin dulu, ya. Kamu jangan nyanyiin waktu, ingatin dulu. Masih dilakukan, mungkin ada teguran. Ya, karena enggak, kalau kamu begini terus, udah kamu pulang aja. Apakah itu dari seorang yang lemah? Tidak selalu, ya. Nih, jadi kita bilang maksudnya ancaman dari orang yang lemah tidak selalu, ya. Ancaman dibutuhkan, ya, untuk merubah. Baik lagi. Nah, dan di sini penting ya, ketika nanti kalian jadi, sekarang mungkin belum terbayang, tapi ingat-ingat baik-baik. Hukuman baik gak sih? Hukuman baik gak sih? Kalian mau dihukum gak? Bapak mau dihukum gak? Hah? Enggak baik ya? Enggak suka ya? Betul. Tapi ingat, jangan jadikan hukuman sebagai tujuan. Ada murid salah, ada anak salah. Nih, kalau kalian cuma mau melampiaskan marah, maka hukuman yang akan jadi tujuan. Jangan gitu. Tapi apa? Hukuman ini hanya alat untuk berubah, memperbaiki. Kalau sudah baik, maka nggak perlu hukuman. Jadi hukuman muncul dibutuhkan untuk memperbaiki. Ya. Makanya Pak, hal yang paling sulit bagi saya menghukum. Mikir, ya.
Jika ada santri-santri yang bikin masalah, itu bisa pikirannya ini saya kasih apa nih? Saya hukum apa nih? Karena tujuannya bukan cuma wah kesel aja. Ya, benar bikin kesel kesalahannya, tapi tujuan utama kita adalah bagaimana mereka berubah. Ya, jadi apa gunanya sudah dihukum beratus-ratus kali tidak ada perubahan. Ya, jadi bukan tujuan utama dari hukuman itu hukuman melampiaskan amarah, tapi tujuannya adalah tadi memperbaiki. Kalau sudah baik tanpa hukuman, cukup dengan peringatan, cukup dengan diingatkan, dinasihati, ya sudah selesai. Begitu apa? Ada lagi? Ya, Belum puas? Ya. Yang mananya? Kalau apa ya? Kira-kira benar nggak kalau ada kan kalau Bapak bilang kalau Bapak bilang ancaman itu bagian dari kelemahan. Ini terlepas dari Allah ya. Oke. Ancaman itu bagian dari kelemahan. Karena Oke, terus. Karena untuk apa mengancam kalau semisalnya ada cara lebih baik, ada cara yang lebih sabar. Oke. Gitu. Baik, berarti kelemahan dalam arti kesabarannya. Itu. Ya. Oke, baik. Bisa kasih contoh kasus nggak bisa? Ya misalnya kalau ada anak yang melanggar gitu, terus kita ancam nanti dikurung di kamar gitu. Oke. Padahal kan bisa kayak diajak ngobrol ke anaknya bahwa hal itu salah, dikasih pengertian. Kalau misalnya kita nggak bisa kasih pengertian berarti kurangnya di kita karena kita tidak mempunyai wawasan yang lebih untuk memberikan anak pemahaman. Gitu. Tapi untuk mengancam berarti udah step akhir gitu. Nah, kok ngambil step akhir padahal ada cara lain. Oke, berarti yang kamu maksud di situ. Ya. Baik, kalau kamu yang maksud di situ saya setuju. Baik, saya setuju di situ, ya. Dimana ancaman itu memang tidak langsung diberikan, ya. Bahkan kalau kita bilang nanti kamu dalam prakteknya semakin kamu sering mengancam dan tidak dilakukan, maka aturan rusak. Jadi jangan dikira yang kalian hadapin itu selalu ataupun bahkan termasuk anak-anak itu mereka membaca, ya. Nanti kalian sudah jadi ibu-ibu ya, itu mereka akan melihat kamu marah atau enggak itu dilihat dari perhatikan mereka akan melihat muka kamu. Oh, ini bukan marah, ini bukan enggak apa-apa. Bahkan ketika nanti kamu mengajar di suatu sekolah akan ada tahapan murid akan ngetes sesabar apa kamu. Itu akan dites dulu, ya. Kalau kamu bilang ya udah nggak apa-apa, ya kamu bahkan bisa jadi nggak akan didengar. Makanya saya bilang bukan ancaman, tapi mungkin perlu kadang ketegasan. Nggak boleh. Nggak selalu kita ngikutin. Jadi yang ini nggak boleh. Mereka kalau dalam Al-Fatihah luar biasa tadi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Oke. Orang yang kebablasan kasih sayangnya, yang ada apa? Manjain. Ya nggak? Oh sayang banget nih. Udah nggak apa-apa deh. Biarin nanti aja deh. Jadinya apa? Manja. Maka setelah Ar-Rahman Ar-Rahim dilanjutkan Maliki Yaumiddin. Di Maliki Yaumiddin nggak ada tawar-menawar. Tegas. Ya, Al-Fatihah luar biasa sekali. Kalau mau kita perdalam di situ pendidikannya tadi. Jadi ada kita kasih sayang, tapi bukan berarti kita udah deh nggak apa-apa. Ya. Nah sekarang kalian berjaga nih. Nah, nanti ketika di luar teman bercampur, ya laki perempuan bergaul, ini ada teman cowok ngajakin, ada nggak enak. Yuk main yuk, ada temanmu yang ikut atau teman ceweknya yang ngajakin, di situ nanti berkumpul ini. Jadi kalau kita nggak bisa, saya kalau kita nggak berani bilang tidak, ada kalanya di situ itu bawa ya tadi, ya di situ. Baik, dalam pendidikan kalaupun tadi kamu bilang bahwasanya mengancam itu artinya kelemahan, yang artinya kesabarannya tipis, ya betul, ya itu poin terakhir ancaman. Tapi kalau kalian perhatikan di setiap aturan sekolah pasti ada namanya hukuman. Apakah ini bukan yang namanya ancaman?
Jadi selalu ada. Oke, kita kan sahabat. Makanya kan ada yang misalnya sekolah kalian dulu mungkin ada poin, ya kan? Ini ancaman bukan? Poin sekian diskors, poin sekian dikeluarkan kan ada. Nah, tapi ini kan ada tahapannya kan. Sudah mau Pak? Baik. Ada lagi terakhir? Sama itu Apa? yang dalam yang tahayul bid'ah sama khurafat. Kan tahayul itu yang kayak kalau angka 13 angka, kalau bid'ah itu yang yang khurafatnya. Khurafat itu Tahayul yang gimana? tahayul yang misalnya mempercayai kalau angka 13 angka sial. Kalau yang bid'ah yang menambah-nambahkan, yang khurafat itu yang gimana? Hampir mirip. Khurafat itu kayak misalkan percaya mistis. Ya. Ini bisa, ini bisa. Ya. Oh, air ini bisa menyembuhkan dalam hati. Nah, itu bisa. Ya. Gitu. Ya. Kemarin di yang Bekasi siapa di sini? Yang mana ada yang Bekasi? Iya. Iya, saudaranya ya. Oke. Kemarin ada tuh masuk surga bayar 1 juta. Ada rumor begitu, pengajian yang mana penebusan, tahu kamu? Nanti kalau dijenguk tanya. Ada rumor di mana penebusan dosa 1 juta, bayar 1 juta masuk surga. Nah, entah klarifikasinya seperti apa, tapi itu sempat menyebar. Oke, nah ini kan juga tadi ya, kita harus pandai-pandai dalam hal belajar, siapa guru ya ini. Ya, baik. Cukup ya, insyaallah. Ini saya telat 2 menit, saya kasih 13 menit. Oke, insyaallah semoga cuacanya begini, jadi saya nggak ini apa namanya ya apapun nggak masalah insyaallah, tapi nggak dulu kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Pak. Ini nggak apa-apa ya, tiap ini begini. Oke. Sebenarnya saya cuma ini aja, kalau pas hujan biar saya nggak perlu bawa, saya bisa mau bawa sendiri. Berarti yang mau nyusuli dia siapa? Ini tadi ke bawah yang bisa bawa pulang. Selesai ya? Ada apa? Hah? Ada pertanyaan? Hah? Kenapa? Oh, berarti itu namanya apa? Nggak nanya, minta-minta. Baik, nama. Itu udah mati ya? Yang merah, yang merah. Pisau.